Wabarakatuh. Oke, sehat semuanya? Sehat. Ibu absen dulu, nanti sekalian kita akan berdoa ya anak-anak ya. Ya Bu. Belum pelajaran dimulai, mari kita berdoa semuanya. Berdoa dimulai. Aisyah, Hadir Bu. Alfahrezi, Farzan, hadir ya nak? Hadir. Fitriah, mohon untuk perhatikan penjelasan dari Ibu. Kita akan membahas kembali mengenai materi yang akan kita bahas nantinya mengenai pengamatan yang telah kita lakukan seminggu sebelumnya. Oke? Pengamatan apa itu? Ada yang tahu? Kecamba Bu, kecamba. Mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Ya, nah tujuannya apa? Tujuannya adalah menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Oke, karena ini bulan puasa, mari kita buka juga dengan doa anak-anakku semuanya. Ibu ingin membiasakan anak-anak untuk berdoa ini. Ini apa doanya? Ini doa untuk meminta kesehatan. Kesehatan apa itu? Raga, penglihatan ataupun pendengaran. Seperti itu ya nak ya. Iya. Nampak ya layarnya ya. Sekarang Ibu mau tanya kembali. Kemarin kita sudah belajar ya. Awal pertama kali kita belajar ataupun bertemu juga kita belajar ini. Apa itu komponen biotik dan abiotik? Bahwasanya komponen biotik ini kemarin kita juga ada tugas ya yang mengamati video Meru Betiri. Nanti kita akan bahas mengenai jawabannya. Karena kemarin setelah Ibu koreksi ada beberapa yang masih kurang tepat jawabannya. Seperti itu ya nak ya. Oke, jadi komponen biotik. Bio ini artinya apa nak? Artinya hidup. Oke. Bio artinya hidup. Jadi semua makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem, termasuk tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan juga mata yang penanaman, perkecambahan ataupun penanaman biji kacang hijau kemarin. Tujuannya apa? Menganalisis pengaruh lingkungan terhadap makhluk hidup. Ya, seperti ini kemarin lembar kerjanya. Ingat ya, ada kelompok 2 yang kemarin tabel pengamatannya itu ada di Ibu, tapi seharusnya sudah mengirim pertanyaan ataupun beserta jawabannya ya, jawaban beserta pertanyaan yang ada di LKPD-nya seperti itu. Nanti kelompoknya ini kelompok 2 ada Waldan ya, Baharudin itu bisa mengirimkan kembali jawabannya ke Ibu karena akan Ibu nilai. Ya, oke. Sudah ya? Sudah Bu. Sudah? Oke. Sekarang kita bahas. Ini LKPD-nya masing-masing nanti akan Ibu beri pertanyaan, terutama bagi rekan-rekan ataupun anak-anak yang kemarin tidak berdiskusi untuk menyelesaikan pertanyaannya. Siapakah itu? Ya. Oke. Hasil pengamatan ini kelompok 1 Ibu terima. Ya. Hasil pengamatan kelompok 2 juga sudah Ibu terima hingga kelompok 8. Namun untuk kelompok 2 nanti silahkan untuk mengirimkan kembali jawaban dari hasil diskusi yang ada pada LKPD ya. Itu yang belum Ibu terima. Karena LKPD untuk tabel pengamatannya sendiri, karena kemarin cowok semua, Ibu bantu untuk mendatanya seperti itu. Pengamatan yang terakhir ya, hari Jumat itu ya. Oke, sekarang Ibu mau bertanya nih. Nah, anakku sekalian, dari kelompok mana dulu ya? Kelompok 2 dulu deh, kelompok 2 dulu. Oke. Kelompok 2, oke ada Waldan dan yang lainnya.
Oke, silahkan Ibu mau bertanya, Waldan. Bisa diperhatikan ya hasil dari diskusinya, tabelnya ya. Antara sampel A dan juga sampel B, kira-kira mana pertumbuhan tanaman yang paling optimal, Nak? A, Bu. A, oke. Kenapa bisa A? Ya kan. Kira-kira, ya, bagaimana? Karena gini, kalau misal gak ada air, ya mungkin tumbuhannya nanti di suatu saat ya gak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh ya. Oke, betul, tidak bisa tumbuh. Di sini dari hasil pengamatannya bisa dilihat bahwasanya pada yang terakhir itu pertumbuhan dari yang sampel A yang cukup air pada salah satu tanaman 18 cm. Sedangkan pada tanaman yang lainnya di sampel B itu hanya 9 cm. Dan oke, kelompok 1. Adakah yang tidak diskusi? Oh, diskusi semua. Ibu mau bertanya kepada Sabita nih. Nah, Sabita, dari sampel C dan D, dari sampel yang cukup cahaya dan juga kurang cahaya, kira-kira mana yang paling optimal pertumbuhannya? Yang terlihat, Nak? terlihat, Bu. Iya, yang mana yang paling optimal? Yang kurang cahaya. Oke, kurang cahaya ya. Kenapa kira-kira, Nak? Justru kurang cahaya dia pertumbuhannya atau tingginya itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang cukup cahaya. Ya. Kira-kira apa? Atau misalkan ada teman-temannya nih dari kelompok 1 juga atau kelompok yang lain, kira-kira tahu alasan mengapa di tempat yang cukup kurang cahaya itu lebih tinggi tanamannya? Karena tumbuhannya tidak tidak suka cahaya. Oke, karena tumbuhannya tidak suka cahaya. Ya, ada unsur itu, tapi ada pembenarannya lagi, Nak. Yang lebih lengkap lagi kira-kira apa? Oke, Ibu bantu jawab ya. Oke, jadi tanaman itu tiap pertumbuhannya ada namanya hormon auksin. Auksin ada di pucuk-pucuk tanaman untuk pertumbuhan ke atas ya. Nah, ketika hormon auksin ini dia terkena cahaya, dia akan terhambat pertumbuhannya. Namun justru walaupun kenapa antara tanaman yang kurang cahaya dan juga cukup cahaya berbeda tingginya? Ya, karena di cukup cahaya dia ada cahaya matahari sehingga pertumbuhannya sedikit terhambat, namun justru tanamannya tidak pucat ya. Kalau di cukup cahaya tidak pucat karena melakukan fotosintesis dengan baik. Nah, Ibu mau bertanya lagi ke kelompok kelompok 5, kelompoknya Aulia Putri Kwenisha, Cikal, Meisha dan lain sebagainya. Oke. Sekarang Ibu mau tanya ke Meisha. Antara sampel E dan F, Meisha hadir ya. E dan F, pengaruh kerapatan yang hanya ditanam 3 biji dengan 10 biji, kira-kira lebih tinggi mana rata-rata pertumbuhannya? Yogi. F, Bu. F. Benarkah F? Coba tingginya di sini yang F berapa kira-kira? 11 cm ya ini ya. 11 cm. Lalu untuk yang 3 biji yang sampel E berapa? 14,5 cm. Tinggi yang mana? Tinggi sampel E. Karena kerapatannya lebih rendah dibandingkan dengan yang 10 biji. Kenapa hal tersebut dapat terjadi? Jadi ini karena kita sedikit ya Nak ya waktunya ya, Ibu akan langsung ke pembahasannya. Mengapa kerapatan itu dapat terjadi ataupun dapat mempengaruhi pertumbuhan bagi tanaman. Jadi semakin rapat jumlah individu, nah ya, maka akses tanaman untuk mendapat nutrisi akan lebih sulit. Sedikit blur ya, oke. Jadi tidak merata.
sehingga kerapatan ini juga dapat menciptakan ruang tumbuh yang lebih sempit sehingga menghambat pertumbuhan. Kesimpulannya, faktor abiotik dan biotik sangat mempengaruhi makhluk hidup, baik itu mempengaruhi tanaman, hewan, manusia ataupun mikroorganisme. Faktor abiotik yang kita amati tadi berupa kadar air dan juga cahaya. Lalu faktor biotiknya berupa kerapatan individu dalam satu wadah pertumbuhan. Oke, dari sini dimengerti ya, Nak ya? Oke, semoga dapat dimengerti semua. Ini Ibu akan share mengenai link tentang refleksi ataupun pembelajaran kita kali ini. Karena memang waktunya sangat terbatas, tidak semua anak dapat berdiskusi di sini. Nanti silahkan kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung sampaikan di grup ya, Nak ya. Oke, refleksi pembelajaran. Sudah bisa? Dibuka bisa, Bu. Ya. Ya. Yang bisa silakan untuk mengisi. Nah, ini waktunya kita sudah habis sebenarnya. Oke, nanti kita bisa lanjutkan istirahat sini anak ya. Sebentar ya, bisa diisi. Bagaimana perasaan? Oke, karena jaringannya di sini agak sulit ya anak-anak ya. Ya, oke. Tuliskan salah satu hal yang tidak apa-apa. Seru sekali. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih nak. Oke. Oke, ada yang baru paham belum ujian, mendapatkan sedikit ilmu. Oke, karena memang waktunya sedikit ya nak ya, menyenangkan. Oke, selanjutnya ya, ada lagi mendapatkan ilmu tentang biotik dan abiotik. Oke, tentunya lebih banyak, harus bertambah ilmu kita ya. Oke, selanjutnya Ibu geser karena memang waktu kita terbatas, nak. Oke, pesan untuk pembelajaran berikutnya. Apa yang ingin? Ya, Waldan tidak apa-apa ya, nak. Waldan. Waldan. Iya, Bu. Ya, silakan ditutup dengan berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Doa selesai. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Nanti kita akan bertemu di hari Selasa. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.